Halo Sobat Pemburu Berita, selamat datang kembali di channel ini. Selama sepekan terakhir, banyak sekali informasi menarik dan bahkan mengejutkan yang beredar di dunia maya. Mulai dari isu politik dalam negeri, hubungan internasional, hingga drama di balik layar industri hiburan kita. Hari ini kita akan bedah bersama beberapa topik yang paling ramai dibicarakan. Kita akan lihat ada apa saja di balik pertemuan tak terduga antara dua pemimpin dunia. Apa hubungan antara bendera bajak laut One Piece dengan demo di Pati, hingga kekecewaan para musisi Indonesia soal royalti. Jadi siapkan diri Anda karena kita akan merangkum semua yang perlu Anda tahu dalam satu video ini. Kita mulai dari dalam negeri. Belakangan ini, kegaduhan di Kabupaten Pati menjadi sorotan nasional. Unjuk rasa yang menuntut mundur Bupati Pati memicu tanggapan langsung dari istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menyesalkan kerusuhan yang terjadi. Ini menjadi pengingat bagi para pejabat publik termasuk Bupati untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, terutama ketika kebijakan yang diambil berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo terus-menerus mengingatkan agar para pejabat menjaga ketenangan dan menghindari kegaduhan. Dan terkait hal ini, ada fenomena unik yang muncul. Saat demo di Pati, bendera bajak laut One Piece justru berkibar. Banyak yang mempertanyakan maknanya, namun Komnas HAM memberikan penafsiran menarik. Mereka menilai bahwa karakter utama One Piece, Luffy, mengajarkan kita untuk melawan penindasan. Sebuah simbolisme yang tak terduga, bukan? Selanjutnya, mari kita beralih ke kancah internasional. Sebuah video dari KOMPAS TV memperlihatkan momen langka yang mencuri perhatian dunia, pertemuan antara Donald Trump dan Vladimir Putin di Alaska. Video ini menunjukkan kedatangan pesawat berlabel dalam bahasa Rusia yang membawa Putin, disusul kedatangan Trump dengan pesawat kepresidenan Amerika Serikat. Setelah bersalaman dan berjalan bersama di karpet merah, kedua pemimpin ini terlihat masuk ke dalam satu mobil hitam. Pertemuan ini disebut-sebut membahas upaya mengakhiri perang di Ukraina. Momen ini sungguh dramatis dan memicu banyak spekulasi, terutama saat kedua pemimpin ini terlihat berbincang santai di dalam mobil. Peristiwa ini menunjukkan bahwa politik dunia selalu penuh kejutan dan pertemuan di luar dugaan bisa saja terjadi. Beralih ke dunia hiburan, ada drama yang membuat heboh para musisi. Isu royalti dan hak cipta kembali mencuat. Vokalis band Ungu Pasha yang juga seorang anggota dewan mengakui bahwa sosialisasi mengenai kebijakan royalti ini masih minim. Ia bahkan mengaku tidak terlalu memahami detailnya. Sementara itu, Ariel Noah memilih menempuh jalur hukum. Ia dan bandnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menantang UU Hak Cipta dan mereka menunggu keputusan dengan tenang. Lain lagi dengan Ari Lasso. Ia mengungkapkan kekecewaannya di media sosial setelah menerima jumlah royalti yang tidak sesuai dan transfer dari Wahana Musik Indonesia dalam kurung WAMI yang salah. WAMI pun mengakui ada kesalahan teknis pada laporannya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bahkan meminta maaf atas kelalaian dalam regulasi dan berjanji tidak akan menandatangani aturan baru sampai semuanya transparan. Terakhir, kita simak pesan penting dari pemimpin kita. Dalam sidang tahunan MPR, Ibu Puan Maharani menyampaikan pidato yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, mantan pemimpin negara, hingga para duta besar. Di sisi lain, Presiden Prabowo menegaskan kembali kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut prinsip 1000 kawan, 1 musuh terlalu banyak. Ia memastikan Indonesia tidak akan memihak blok manapun. Prabowo juga menyoroti hubungan dengan Malaysia, menyebut bahwa kedua negara adalah satu rumpun yang seharusnya tidak diadu domba. Ia mengingatkan bahwa masalah perbatasan adalah warisan kolonialisme yang mempraktikkan politik pecah belah. Luar biasa! Dalam 1 minggu ini, kita disuguhkan berbagai macam berita, mulai dari politik domestik yang sensitif, pertemuan pemimpin dunia yang menggetarkan, hingga isu hak cipta yang menyentuh hati para seniman. Semua ini menunjukkan betapa dinamisnya dunia yang kita tinggali. Apa pendapat Anda tentang semua berita ini? Mana yang paling menarik perhatian Anda? Bagikan opini Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update berita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.